Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 kelompok Sumatera Barat akan menayangkan video mengenai cara pembuatan lamang khas Sumatera Barat. Ranah Minang Sumatera Barat, rumah bagi masyarakat etnis Minangkabau. Tempat mereka menaruh hati dan selalu ingin pulang ke nagari. Salah satu tempat yang paling memikat di dunia. Desa terindah, ombak terbaik, dan makanan terlezat di dunia dapat ditemukan di sini. Inilah kisah tentang Bumi Minang, tanah yang diselimuti keajaiban dengan khasanah kebudayaan. Inilah surga tersembunyi, Sumatera Barat. Malamang sekilas tak ada istimewanya, karena hanya berartikan memasak lemang. Lamang yaitu makanan dari ketan yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu, kemudian dimasak dengan perapian atau unggun yang sengaja dibuat untuk itu. Pertama, rendam beras merah dengan air dan biarkan semalaman. Setelah semalaman direndam, kemudian tiriskan beras merah lalu keringkan. Setelah kering, haluskan beras tadi hingga menjadi tepung. Kemudian uleni tepung beras merah tadi bersama air dan juga vermifan. Lalu tutup adonan dengan kain yang kering dan biarkan semalaman untuk fermentasi. Siapkan gula merah atau gula aren ataupun gula jawa untuk dilarutkan bersama air. Kelapa yang sudah diparut disisihkan untuk disangrai dan juga dijadikan santan. Kelapa yang sudah disangrai kemudian dihaluskan. Sambil menunggu bahan yang lain selesai, peraslah santan. Setelah santan jadi, lalu masak santan hingga berminyak. Setelah semua bahan jadi, masukkan gula yang sudah dicairkan dan juga santan yang sudah berminyak secara bertahap. Terakhir, masukkan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan tadi, kemudian aduk rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam talang bambu yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di tempat pembakaran. Kemudian proses pematangan akan berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Lebih dari sekedar makanan, di Sumatera Barat, lemang yang oleh masyarakat di sana dikenal dengan lamang juga tampil sebagai makanan yang masuk ke dalam sebuah tradisi, yaitu malamang atau membuat lemang. Tradisi ini sudah menjadi perayaan turun-temurun bagi masyarakat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Informasi valid, kapan pertama kali tradisi malamang ini dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Akan tetapi tradisi ini sudah disebarkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi hingga saat. Konon, sejarah pembuatan lamang ini yaitu pada awal masuknya agama Islam masuk ke ranah Minangkabau. Saat itu agama Hindu dan Buddha berkembang dengan pesat. Hal ini seiring dengan tingkah laku dan makanan yang masih belum ada perbedaan antara makanan yang halal dan yang haram. Pada saat itu peraturan yang berlaku di sini adalah ada jahiliyah. Jika ada pesta perkawinan, sehingga akan selalu diramaikan dengan acara judi, sambung ayam dan minum tuak, dan dilanjutkan dengan jamuan makanan dengan gulai babi, rendang tikus, dan goreng ular. Pada saat itu, Syekh Burhanuddin sudah mensiarkan agama Islam di Minangkabau. Suatu ketika, Syekh Burhanuddin dipanggil dan diajak jamuan makan, dihidangkan gulai babi, rendang tikus, dan goreng ular. Ketika disuruh mencicipi hidangan, Syekh Burhanuddin pun menjawab dengan lemah lembut bahwa beliau tidak suka gulai babi, rendang tikus, dan goreng ular. Dipersilakan untuk memakan makanan yang telah tersedia. Walaupun Islam sudah memulai berkembang, namun masih tetap tidak tahu halal dan haramnya makanan masih tetap tercampur di Minangkabau. masyarakat tetap masih memakan makanan yang haram tersebut. Melihat hal ini, Syekh Burhanuddin akhirnya memasak nasi dalam ruas talang atau bambu yang belum tersentuh oleh siapapun. Talang atau bambu tipis ini dilapisi dengan daun pisang. Daun pisang berfungsi untuk melapisi dinding bambu
supaya beras yang dimasukkan ke dalam ruas bambu itu tidak terkena serbuk yang melekat di dinding bambu. Setelah masak nasi dari bambu ini, barulah Syekh Burhanuddin makan dengan hati yang tenang. Awalnya, Syekh Burhanuddin menggunakan beras biasa, namun karena tidak tahan lama dan cepat basi, maka beliau menggantinya dengan beras ketan atau sipului yang bisa lebih tahan lama. Memasak beras ketan ini menggunakan tungku pembakaran dengan menggunakan kayu bakar yang banyak. Proses memasak seperti ini ditiru oleh masyarakat sekitar. Masyarakat melihat dan mendengarkan penjelasan Syekh Burhanuddin, sehingga seluruh masyarakat yang tinggal di sekeliling surau Syekh Burhanuddin menirunya. Seiring berjalannya waktu, beras ketan dalam bambu ini dinamakan lembang atau lamang. Dalam tradisi Malamang terdapat filosofi yang amat berguna untuk kita. Dalam setiap proses pembuatannya dapat kita terapkan di dalam kehidupan. Dengan tradisi Malamang ini dapat mempererat tali silaturahmi. Mungkin tak seberapa menarik, tapi proses yang dilakukan secara bersama-sama membuat tradisi ini lebih bermakna. Dari merancang proses pembuatan hingga praktek pembuatan memberikan kesan tersendiri bagi kami. Kerjasama, canda dan tawa membuat proses ini amat berarti. Maka dari itu, mari kita syukuri dan hargai tradisi yang kita miliki, tetap jaga dan lestarikan dia. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that